Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Angga, selamat siang. Siang Pak, siang juga Pak. Iya, apa kabar Pak Angga? Alhamdulillah sehat Pak Arifin. Boleh minta waktunya sebentar Pak untuk ngobrol terkait dengan permasalahan saya Pak? Dengan senang hati Pak Angga, kebetulan saya lagi tidak Oh gitu. sibuk. Monggo, kira-kira Ya. Pak Angga ingin mengobrolkan apa ini? Saya minta dibantu Pak. Jadi gini Pak, saya punya masalah di kelas 12 TKR Pak. Jadi anak-anak saya itu kalau di kelas itu kalau pada saat pembelajaran motivasinya rendah untuk belajar. Kadang sering tidur di kelas, lalu ada mungkin yang tidur di lantai pada saat pembelajaran. Tetapi pada saat saya ajak praktek di bengkel itu anak seneng. Tuh saya minta solusi, mungkin Pak Arifin bisa membantu saya terkait dengan pembelajaran yang ada pada diri saya, Pak. Oh, begitu ya Pak Angga. Jadi antusias para siswa Bapak itu kalau teori itu kecenderung kurang antusias ya. Tapi kalau praktek tapi mereka antusias toh Pak Angga? Kalau praktek ya Pak antusias sekali. Oh iya. Jadi kira-kira ini ya yang pengen didapatkan dari obrolan ini berarti bisa dikatakan untuk meningkatkan antusias mereka begitu atau bagaimana Pak Angga? Antusias, motivasi belajar, juga pada saat saya mengajar anak mendengarkan gitu Pak. Oh ya, kira-kira selama ini dalam Bapak mengajar itu bagaimana? Di kelas. Di kelas kok menyebabkan anak-anak itu kok tidak antusias itu kira-kira Pak Angga gimana itu proses mengajarnya? Saya kan kebetulan ngajar otomotif Pak itu, jadi kalau di otomotif itu memang banyak sekali modul, ada juga buku new step yang sangat tebal sekali itu, terus saya pakai itu Pak. Jadi ketika saya ada di kelas, seringnya saya ajak anak-anak untuk buka halaman 10 misalnya. Nanti saya menerangkan apa yang ada di halaman tersebut, nanti anak-anak juga saya suruh untuk mencatat, suruh untuk membaca buku yang sudah kita siapkan, yaitu buku-buku modul, seperti itu Pak. Tetapi ternyata anak-anak banyak yang minatnya rendah, semangatnya rendah, kadang malah di kelas tidur itu yang bagi saya itu apa ya, yang masih kurang dalam pembelajaran saya, masih bingung. Oh begitu, jadi selama ini Pak Angga berarti menggunakan modul sebagai bahan ajar, modul atau buku catatan, buku paket itu sebagai sumber belajarnya. Kira-kira kecemasan Pak Angga ini loh, kan karena anak-anak ini kok ketika dihadapkan pada modul, pada buku yang tebal itu kok tidak ada antusias, motivasinya kurang gitu ya. Jadi kira-kira keresahan Pak Angga itu solusinya apakah metode apa merubah mungkin dengan hal-hal yang menarik gitu Pak Angga mungkin apakah bisa meningkatkan motivasinya anak-anak gitu. Terus kira-kira keresahan Pak Angga ini kalau diukur dari level gitu Pak Angga, anak-anak itu rasa antusiasnya, motivasinya itu kalau antusias yang paling maksimal itu 10 kira-kira saat ini di level berapa Pak Angga? Paling setengahnya Pak, level 5. Jadi ada anak yang memang motivasinya tinggi sehingga ketika saya lakukan proses pembelajaran
anak antusias, tapi setengahnya lagi atau setengah kelasnya itu juga banyak yang tidak memperhatikan, tidak mau saya ajak untuk membuka buku modul halaman sekian, saya suruh baca juga tidak mau, saya tanya juga diam saja karena tidak tahu. Itu level ya sekitar 5 Pak, karena memang banyak sekali yang tidak antusias, tetapi ada sebagian yang memang mempunyai semangat yang untuk belajar. Oh, berarti bisa dikatakan masih ada sebagian siswa yang Ya, antusias sih, ada bukan ya. terus semuanya tidak Semuanya tidak. antusias. Iya. Iya, iya. Mungkin karakter siswa atau murid itu berbeda mungkin untuk dapat menerima pembelajaran dari apa yang disampaikan Pak Angga mungkin. Iya. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya level dari ketidakantusiasan atau antusiasan dari siswa itu 5. Kira-kira ada target atau enggak Pak Angga? Kira-kira ada target enggak? Karena paling tidak saya ada target ini dalam memecahkan masalah ini gitu loh. Kira-kira ada target atau enggak ini? Target mungkin kalau jangka pendek mungkin target 8 itu sudah cukup Pak ya. Tapi kan untuk jangka panjangnya saya ingin semua anak itu antusias, berarti kan target jangka panjangnya itu 10, tapi untuk jangka pendeknya dari 5 mungkin naik ke 8 dulu karena kan harus kita bertahap Pak, Iya. bertahap. Jadi tidak mungkin yang saya harapkan mungkin kalau langsung 10 bisa ya enggak masalah, tetapi paling tidak kalau tahap dari 5 sampai 8 nanti naik lagi ke 10 mungkin itu bisa. Berarti Pak Angga target awalnya kita bagaimana cara memecahkan masalah ini dengan target sementara untuk awal 8 gitu. 8 itu sudah kata Pak Angga tadi sudah cukuplah untuk awal, kemudian nanti kedepannya tidak menutup kemungkinan untuk dinaikkan targetnya Iya, sampai betul. dengan angka maksimal yaitu 10. 10 ya gitu. Kemudian kira-kira menurut Pak Angga untuk meningkatkan keantusiasan siswa dan motivasi siswa itu bagaimana kira-kira Pak Angga? Bingung sebenarnya Pak. Jadi saya ingin anak-anak itu memperhatikan apa yang saya sampaikan di depan kelas, pembelajaran yang saya pakai itu, tetapi ternyata anak banyak yang susah Pak. Jadi gimana ya? Atau mungkin kalau di kelas kan itu ada LCD proyektor gitu Pak ya, mungkin tapi saya masih bingung penggunaannya. Jadi mungkin selama ini saya pakai buku modul karena kan mudah Pak. Saya Iya. bawa dari meja, nanti saya antar anak-anak, saya suruh ambil untuk dibagikan ke masing-masing meja kan enak. Saya Ya, tinggal menjelaskan. ya. Jadi Pak Angga tidak perlu sulit-sulit, susah-susah untuk membuat media. Pak Angga Iya, cukup dengan modul atau iya, buku dibawa ke siswa, kemudian dikasih ke siswa, siswa suruh melihat, membuka buku itu, kemudian setelah itu Pak Angga bisa saling menjelaskan dengan menjelaskan itu. Namun setelah dengan metode yang seperti itu, antusiasme anak itu kok masih rendah. Apa kira-kira Pak Angga memiliki metode atau model pembelajaran yang lain mungkin untuk dicoba agar apa namanya keaktifan atau motivasi siswa itu bisa lebih meningkat lagi. Mungkin bisa dengan apa namanya memanfaatkan LCD yang ada di ruang kelas Pak Angga mungkin atau bagaimana kira-kira anak itu biasanya ketika dihadapkan dengan buku kemudian iya, dengan apa namanya melihat HP juga kan akan berbeda Pak Angga iya, mungkin iya. seperti itu apakah hal seperti itu apa namanya bisa untuk acuan Pak Angga seperti itu.
Karena ini kalau saya melihat dari pembelajaran rekan dari kan ada teman kita yaitu Bu Retno yang pembelajarannya itu pakai laptop, ada di situ juga ditayangkan di depan. Ketika pada saat saya lewat depan kelasnya Bu Retno itu kok sedikit saya melihat dari pintu kan terbuka, anak-anak kok dia memperhatikan, eee, atau mungkin tapi saya kan untuk penggunaan seperti itu mungkin butuh butuh belajar lagi. Oh iya, tapi Pak Angga kira-kira mampu atau tidak untuk menerapkan itu apa yang dilakukan oleh teman Pak Angga itu bisa lebih efektif seperti itu kan nampaknya kan bisa dicoba atau bagaimana nanti kita bisa lihat dari contoh yang disampaikan Pak Angga seperti itu. Kira-kira untuk pemanfaatan laptop dan LCD Pak Angga mampu atau belum kira-kira? Mungkin sambil belajar Pak ya, karena memang kalau laptop bisa Pak, cuma kan memang masih tahap belajar, mungkin tayangan-tayangannya juga mungkin harus menarik juga mungkin biar anak itu bisa antusias. Jadi pada saat menerangkan mungkin ada gambar bergerak, ada animasi, mungkin seperti itu mungkin bisa sih Pak. Nanti coba saya usahakan. Jadi Pak Angga tentunya tadi sudah ngendiko bahwasanya mampu untuk mengoperasikan atau menggunakan metode itu, namun perlu dibiasakan. Dan terus kenapa tidak Pak? Kenapa tidak untuk bisa dicoba atau memanfaatkan media yang ada. Namun kembali lagi nanti target dari Pak Angga itu bagaimana agar itu bisa tercapai. Jadi dari apa namanya contoh teman Pak Angga tadi, Pak Angga melihat seperti apa? Kalau yang saya lihat sekilas dari pembelajarannya Bu Retno itu memang ditayangkan kan di depan itu jadi anak bisa melihat yang depan, yang belakang, yang samping itu bisa melihat semuanya. Kalau buku itu kan kadang jumlahnya kadang terbatas, jadi mungkin 2 meja dijadikan 1, itu mungkin, Pak. Oh, Nanti bagaimana kalau metode atau model pembelajaran itu coba dilaksanakan Pak Angga? Bagaimana kira-kira? Bisa mungkin, Pak, ya, tapi ya minta arahannya juga nanti, Pak, apabila kok dalam prosesnya butuh bantuan. Nanti coba kita bantu, kita belajar bersama bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang sekarang dialami oleh Pak Angga untuk meningkatkan apa namanya motivasi belajar anak-anak agar lebih meningkat lagi, lebih baik lagi pada saat tentunya pada saat pembelajaran teori itu. Kemudian kira-kira dari model atau metode yang akan digunakan tadi Pak Angga, kira-kira bagaimana untuk melakukannya, merencanakannya itu bagaimana Pak Angga? Mungkin persiapan saya menyiapkan materi yang sesuai, terus kalau LCD proyektor kan memang sudah disediakan di masing-masing kelas ya. Paling saya menyiapkan materi yang menarik, terus ada beberapa gambar yang menarik, sehingga animasi atau pemahaman anak itu mungkin jadi menyenangkan, sehingga ketika pembelajaran mungkin jadi lebih lebih seru mungkin ya, Pak, ya. Ya, mungkin bisa dilakukan, mungkin kita akan lihat apakah metode itu bisa berjalan atau tidak, itu perbedaannya seperti apa. Kira-kira apabila Pak Angga ingin menerapkan metode seperti ini dengan apa namanya media memanfaatkan media yang ada, kira-kira kapan bisa dilakukan Pak Angga? Mungkin secepatnya, Pak, ya. Secepatnya karena saya ada jadwal di 12 TKR itu kan lusa. Mungkin
besok saya siapkan materi yang sesuai, nanti lusa baru mulai saya terapkan coba Pak ya. Ya, jadi monggo Pak Angga persiapkan untuk rencana yang akan dilaksanakan Pak Angga. Tentunya besok pada saat beberapa waktu yang akan datang kita ketemu lagi, Ya, kita ngobrol lagi. Saya ingin tahu metode ini berhasil atau enggak untuk meningkatkan motivasi dan keantusiasan siswa yang Pak Angga ajar, yaitu kelas 12. 12 TKR, ya, terutama di pelajaran teori. Mungkin kita bisa ketemu lagi, kita obrolkan apakah ini efektif atau tidak kan, Iya. bisa dilaksanakan kan Pak Angga. Ya. Dari obrolan yang pendek ini Pak, kira-kira apa yang didapatkan Pak Angga dari kita ngobrol-ngobrol ringan, dari kemudian masalah yang dialami Pak Angga, kira-kira apa yang didapatkan Pak? Tentunya kalau perasaan saya senang Pak, karena memang kan sudah lama saya punya permasalahan seperti ini, saya bingung mau mencari teman untuk mencarikan solusi. Ternyata pada kesempatan ini ada Pak Arifin yang berkenan untuk mendampingi saya, untuk membantu saya mendapatkan solusi, karena ternyata memang ya kalau kita cuma cari solusi sendiri mungkin kurang pas Pak ya, tapi kalau kita cari solusi dengan orang lain yang mungkin sudah pernah berpengalaman atau lebih banyak ilmunya, itu mungkin dapat solusi yang lebih lebih. Tentunya bukan banyak ilmunya, kita sama-sama Pak, sama-sama Oh iya. belajar, kita sama-sama belajar. Intinya dari permasalahan itu Pak Angga tadi sudah kira-kira sudah mempunyai solusi yang akan diterapkan untuk meningkatkan motivasi. Nanti mudah-mudahan dari yang rencana yang disampaikan Pak Angga itu dapat dilaksanakan, dan tentunya saya berharap hasilnya juga akan baik gitu, seperti Ya. itu. Nanti pokoknya saya tunggu kapan kita ketemu lah nanti, Ya. kita ngobrol lagi. Saya ingin tahu sejauh Ya. mana efektivitas penggunaan media yang Pak Angga akan Dipakai. dipakai. Iya. Ya gitu Pak Angga. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Arifin, bersedia untuk mencarikan solusi permasalahan saya. Saya izin, karena sebentar lagi ada jam di kelas, saya izin pamit Pak ya. Terima kasih untuk solusinya untuk hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arifin. Sama-sama Pak Angga, tentunya solusi juga tadi disampaikan oleh Pak Angga sendiri. Tentunya saya juga istilahnya hanya sekedar bantu untuk mendengarkan keluh kesah Pak Angga. Mudah-mudahan ada hasil yang positif yang akan didapatkan dari proses ini. Ya gitu saja, kita ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.